Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang hebat dan yang pintar-pintar. Ya, hari ini ibu akan mengenal isi pokok materi pada LKS modul pendalaman materi tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah. Pada subtema 1 ini ada 6 pembelajaran. Tapi kali ini ibu akan menjelaskan pembelajaran 1, pembelajaran 2, dan pembelajaran 3. Nanti pembelajaran 4 dan 5 dan 6 hari berikutnya ya. Ayo buka bukunya LKS-nya. Sama-sama buka bukunya sama Bu April ya. Nah, selanjutnya anak-anak, di sini ada pemetaan mata pelajaran kompetensi dasar hidup rukun pada subtema 1. Subtema 1 ini mencakup ada 5 pelajaran. Antara lain yang pertama ada bahasa Indonesia, yang kedua ada PPKN, yang ketiga ada matematika, yang keempat ada PJOK, dan yang terakhir ada SPDP. Selanjutnya anak-anak buka halaman 3 ya, di LKS buka halaman 3. Nah, pembelajaran 1 hidup rukun di rumah. Isi pokok materi yang pertama yaitu ada bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia itu nanti yang pertama kita akan mengenal arti ungkapan. Yang kedua, menggambarkan sikap hidup rukun itu seperti apa. Seperti itu nggih. Yang ketiga, meragakan percakapan dengan teman dan ucapkan kalimat yang mengandung ungkapan yang jelas. Setelah itu yang keempat, mengetahui contoh kalimat yang mengandung ungkapan. Selanjutnya anak-anak buka LKS halaman 4. Selanjutnya isi pokok materi pembelajaran 1. Ya, masih selanjutnya yang tadi. Sekarang membahas matematika. Di dalam matematika itu nanti kita bertemu mengenal puluhan, yang kedua ada mengenal satuan, dan yang ketiga mengenal ratusan, yang keempat dapat menghitung tumpukan buku, yang kelima yang terakhir membaca tulisan angka. Ya, di sini membaca tulisan angka itu semisal buku tumpukan itu sejumlah 121. Berarti membacanya gimana? Membacanya 121 gitu. Menulisnya menggunakan huruf, bukan menggunakan angka. Itu untuk cara membaca tulisan angka. Ya, selanjutnya buka LKS halaman 6. Isi pokok materi pembelajaran 1 yaitu SPDP. Di pelajaran SPDP di dalamnya ada yang pertama mengetahui panjang pendek nada. Setelah itu yang kedua ada mengetahui isi dari lirik lagu anak-anak dengan bahasa santun. Nah, di sini ada judul lagu Peramah dan Sopan ciptaan Pak Dan. Nah, yuk anak-anak, kita bernyanyi bersama-sama ya. Biar lebih semangat lagi belajarnya.
Bernyanyi bersama Bu April ya. Lagu Peramah dan Sopan, ciptaan Pak Dal. 1, 2, 3. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, beramah dan sopan. Gimana anak-anak, bisa kan? Nah, nanti jangan lupa dicoba di rumah ya, bersama ayah dan ibu di rumah. Sekarang anak-anak buka LKS halaman 8 ya. Iya, betul sekali, kita sudah memasuki pembelajaran 2. Ya, isi pokok materi subtema 1 pembelajaran 2. Yang pertama membahas tentang pelajaran PPKN. Di dalam pelajaran PPKN yang pertama kita dapat mengetahui lahirnya Pancasila. Coba Ibu mau nanya, lahirnya Pancasila pada tanggal berapa ya anak-anak? Iya, betul sekali, tanggal 1 Juni. Nah, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Yang kedua, mengetahui arti dari Pancasila. Pancasila itu sendiri memiliki 2 kata. Panca itu artinya 5, sedangkan sila artinya dasar, prinsip, dan asas. Kata Pancasila itu sendiri berasal dari bahasa Sangsekerta. Setelah itu yang ketiga, mengetahui simbol negara Garuda Pancasila. Simbol Garuda Pancasila itu antara lain ada bintang, rantai. Setelah itu yang ketiga pohon beringin, keempat banteng, dan yang terakhir yang kelima padi dan kapas. Yang keempat, mengetahui penjelasan dari simbol setiap silanya. Contohnya, Bu April akan memberikan contoh simbol bintang. Nah, keterangannya, bintang merupakan lambang dari sila pertama. Sila pertama yaitu pada simbol bintang emas dengan perisai hitam ini melambangkan sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Bintang emas ini diartikan sebagai cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Sedangkan latar belakang berwarna hitam melambangkan warna alam atau warna asli yang menunjukkan bahwa Tuhan sebagai sumber dari segala sesuatu dan sudah ada sebelum segala sesuatu di dunia ini ada. Setelah itu yang kelima, mengetahui kegiatan sehari-hari yang mengandung sila Pancasila. Contohnya, anak-anak beribadah bersama ayah dan ibu. Nah, dari kegiatan sehari-hari itu juga mengandung Pancasila. Kira-kira sila keberapa ya anak-anak? Iya, sila ke-1 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Ya anak-anak, selanjutnya buka LKS halaman 11. Masih di pembelajaran 2. Sekarang masuk ke pelajaran bahasa Indonesia. Di dalam pelajaran bahasa Indonesia, yang pertama kita dapat belajar mengetahui arti ungkapan dari isi teks percakapan. Coba anak-anak buka LKS halaman 11 ya. Di halaman 11 ada percakapan Udin dan Mutiara. Dari percakapan tersebut mengandung arti ungkapan. Seperti itu ya. Setelah itu yang kedua, siswa dapat membuat kalimat tentang kerukunan di rumah menggunakan ungkapan. Seperti itu. Setelah itu materi selanjutnya ada PJOK. Dalam materi PJOK,
Materi yang pertama yaitu kita dapat mengetahui gerakan melangkah ke depan, melangkah ke belakang, melangkah ke kiri. Buka LKS kalian halaman 12. Di situ sudah ada gambarnya. Seperti itu ya. Setelah itu yang kedua, dapat menirukan gerak pada hewan. Nah, contohnya menirukan gerak gajah berjalan. Dimulai dari sikap membungkuk, letakkan kedua telapak tanganmu di atas tanah, pandangan tetap ke depan, lalu berjalan ke berbagai arah. Contohnya seperti itu ya anak-anak. Ya anak-anak, selanjutnya kita buka LKS halaman 15. Ya, betul. Sekarang kita memasuki pembelajaran 3. Pembelajaran 3, isi pokok materi, subtema 1, pembelajaran 3 itu ada bahasa Indonesia. Pelajaran bahasa Indonesia, di dalamnya itu ada materi. Yang pertama kita dapat mengetahui bentuk huruf tegak bersambung. Biasanya menggunakan buku halus. Halus ya. Lah, cara menulisnya tegak bersambung. Nah, itu coba dilihat contohnya. Seperti itu ya anak-anak. Setelah itu yang kedua, menulis kalimat ungkapan dengan bentuk huruf tegak bersambung. Contohnya, ayah membawakan buah tangan untuk Udin dan Mutiara. Berarti kalimat ungkapannya yang mana ya? Betul, buah tangan. Nah, tulisan buah tangan tadi itu ditulis tegak bersambung. Gitu ya Nana. Anak-anak, coba buka LKS halaman 16. Masih di pembelajaran 3. Nah, di pembelajaran 3 ini selanjutnya ada materi SBDP. Dalam materi SBDP ini, di dalamnya ada materi yang pertama, kita dapat menyanyikan lagu Peramah dan Sopan. Lagu Peramah dan Sopan tadi kita sudah bernyanyi bersama-sama ya. Masih bisa kan ya lirik lagu tadi? Nah, kalau sudah bisa, nanti dicoba ya. Setelah itu yang kedua, kita dapat mengetahui tanda panjang pendek lagu dan kuat lemahnya tekanan pada lagu tersebut. Nah, kalau ada tanda titik berarti itu tandanya pendek. Kalau ada tanda panjang berarti itu menyanyikannya panjang. Ada perbedaannya ya anak-anak. Setelah itu masih di pembelajaran 3, yaitu pembelajaran materi tentang pelajaran matematika. Di dalam matematika yaitu materinya yang pertama berhitung dalam penjumlahan, lalu mengetahui cara membaca pada suatu lambang bilangan. Ada tumpukan buku, setelah itu dijumlahkan. Nah, setelah itu anak-anak dari angka tersebut dirubah cara membacanya, berarti menggunakan huruf. Menulisnya menggunakan huruf dan bukan angka. Setelah itu materi yang kedua, siswa dapat mengetahui soal cerita dalam lambang bilangan. Siswa dapat mengetahui soal cerita dalam lambang bilangan. Lambang bilangan itu semisal 356. Nah, dari lambang tersebut siswa dapat mengetahui angka 300, berarti itu tulisannya 300, dibacanya seperti itu. 60, berarti angka 60 dibaca 60. Setelah itu
Materi yang ketiga, kita dapat mengetahui nilai tempat dan nilai bilangannya. Semisal 356, 300 berarti itu diletakkan di sebelah kiri gitu. Itu kalau ratusan, kalau tengah puluhan, kalau kanan satu. Wah, alhamdulillah. Hari ini kita sudah mengenali isi pokok materi pembelajaran 1 sampai 3. Nah, anak-anak, jangan lupa masih ada pembelajaran 4 sampai 6 loh. Besok lagi ya bertemu dengan Ibu April. Tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan. Selalu berdoa. Ya, sekian dari Ibu April. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.